Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan STIK PTK Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Yazid Fanani beserta keluarga besar, segenap pejabat tinggi STIK PTK, Warek 1, Warek 2, Warek 3, Direktur Pasca Sarjana, dan seluruh dosen, baik dosen S1, S2 maupun S3. Para pejabat utama, seluruh mahasiswa yang berbahagia, kita bersyukur di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah, dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Setelah bersama-sama pagi ini kita membaca Al-Asma Al-Husna dan membaca surat Yasin, dengan harapan semoga bacaan Al-Asma Al-Husna dan surat Yasin tadi akan menambah keberkahan hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Saudara sekalian, hari ini hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Rajab tahun 1443 Hijriyah. Kita sekarang di bulan yang agung, bulan Rajab, bulan penuh keistimewaan. Salah satu keistimewaan di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya tidak menjelaskan perihal Isra Mi'raj, tapi akan menjelaskan hubungan antara surat Al-Isra, surat nomor 17, dengan surat sebelumnya, surat An-Nahl, surat 16, dan setelah itu hubungannya dengan surat Al-Kahfi yang ditempatkan di urutan 17. Jadi ringkasnya, kenapa Quran itu dulu disusun urutannya nomor 16 surat An-Nahl, nomor 17 surat Al-Isra, dan yang ke-18 surat Al-Kahfi. Boleh dilihat Qur'annya nanti kalau lupa. Kenapa keurutannya begitu? Salah satu ahli tafsir, misalnya Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan begini: kalau kita ingin mengetahui muqaddimah dari isi satu surat, biasanya muqaddimah itu disampaikan di surat sebelumnya. Kalau kita ingin tahu isi tentang surat Al-Isra, tentang berbagai keajaiban surat Al-Isra, maka pengantar tentang keajaiban surat Al-Isra itu diketemukan di surat sebelumnya nomor 16, yakni surat tentang lebah An-Nahl. Kenapa soal lebah ini dianggap sebagai perantara atau pendahuluan dari cerita Al-Quran tentang Isra Mi'raj yang ada di surat nomor 17 Al-Isra? Itu karena lebah kalau dikaji secara teliti, secara seksama, keajaiban lebah itu bisa menjadi pengantar biar kita nggak kaget terhadap keajaiban dari isi surat Al-Isra. Kita tahu surat Al-Isra itu kan isinya menjelaskan perjalanan Nabi
perjalanan fisik tentunya, bukan yang perjalanan spiritual. Bagaimana Nabi melalui peristiwa Isra Mi'raj diperjalankan, konon kalau dihitung tuh 22.000 juta tahun dari Mekah melesat sampai ufuk terjauh. Itu jaraknya kalau dihitung dengan waktu itu seperti naik pesawat kecepatan cahaya, yang itu bisa ditempuh dari bumi sampai ufuk terjauh Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi, itu butuh waktu kurang lebih 22.000 juta tahun. Yang faktanya oleh Nabi, beliau Isra Mi'raj berangkat habis maghrib, balik lagi ke dunia belum masuk waktu subuh, itu hanya ditempuh nggak nyampe setengah hari, nggak nyampe 1 malam. Nah, tentu uraian tentang perjalanan sejauh itu yang bisa ditempuh dalam waktu secepat itu menimbulkan banyak pertanyaan, baik pendekatannya ilmiah maupun pertanyaan dengan pendekatan yang lain, yang kemudian biar manusia nggak kaget dengan keajaiban peristiwa Isra Mi'raj, maka manusia dikasih pemanasan untuk terlebih dulu memahami isi surat An-Nahl, surat tentang lebah yang ditaruh di urutan 16. Kenapa kok lebah? Keajaibannya apa? Ada seorang tokoh penerima hadiah Nobel namanya Carl van Fritsch dari Austria. Nanti tolong dibaca ya bukunya ya. Jadi Carl van Fritsch ini pernah melakukan pencakokan burung gereja, meskipun keluyurannya burung itu di masjid, nggak tahu kenapa dinamakan burung gereja. Setelah berhasil melakukan pencakokan itu dan kemudian melakukan berbagai kajian, Carl van Fritsch mendapatkan hadiah Nobel, hadiah perdamaian. Nah, hubungannya dengan keajaiban lebah itu diawali dari satu, yang namanya lebah dia nggak mau makan kecuali dari serbuk dari bunga yang berbau harum, dan lebah itu nggak menghasilkan sesuatu kecuali sesuatu itu banyak memberikan manfaat untuk manusia. Bentuknya adalah madu. Selain madu apa? Propolis. Jadi kalau ada lebah tiba-tiba dia hinggap di bangkai, itu lebah lagi pilek. Kok ada lebah tiba-tiba dia hinggap di bunga yang berbau bangkai, itu kategorinya lebah pilek. Sementara lebah yang normal pasti dia hinggap tuh berada di sesuatu yang berbau harum. Jadi kalau sampai nanti tiba-tiba lihat lebah hinggap di kotoran ayam, nah itu lebahnya lagi stres itu. Lega kemudian nggak mau. Yang kedua, yang namanya lebah, dia kalau ketemu temennya salaman dulu, nggak ada yang kemudian melengos pura-pura nggak kenal itu. Yang temu temennya melengos nggak kenal itu hanya temenmu yang kadang-kadang mungkin lagi stres juga. Salaman dulu. Keajaiban yang ketiga, lebah itu punya rumah bentuknya segi 6 yang simetris, dan bentuk rumah seperti itu tidak berubah dari dulu zaman Nabi Adam sampai lebah era sekarang ini. Ya rumahnya begitu. Padahal kita tahu lebah itu nggak pernah kuliah jurusan arsitektur, tapi kenapa dia diberikan kelebihan oleh Allah sanggup membuat rumah yang gedenya sama, bentuknya sama, tidak pernah mengalami inovasi sejak zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang. Manusia saja yang mungkin dia pernah kuliah di jurusan arsitektur, bikin rumah seperti rumahnya lebah itu nggak ada yang sanggup. Lah ini lebah yang nggak pernah kuliah, nggak pernah tahu penggaris, ternyata sanggup bikin rumah yang indah seperti itu. Bahkan tidak itu saja, ada ahli yang meneliti tentang komposisi rumah lebah itu. Rumah lebah itu enggak seperti yang kita lihat, kita bayangkan bentuknya segi 6 selesai begitu, enggak.
Tapi ternyata begitu kita lihat satu persatu, begitu kita masuk ke dalam rumah lebah, di sana ada semacam filter, sehingga rumah lebah itu betul-betul aman, tidak terkontaminasi yang membuat madu itu kemudian menjadi rusak. Itu kelebihan berikutnya. Kelebihan berikutnya tentang lebah itu yang dilantik menjadi ratu secara biologis bentuknya lebih besar, dan untuk menjaga harga dirinya, yang namanya ratu lebah itu tidak pernah kawin. Dia menghindari diri untuk melakukan kontak fisik, melakukan kawin, itu lebah. Hebatnya lagi, lebah itu biasanya berbentuk koloni, bergerombol. Satu koloni itu jumlahnya paling tidak bisa 20.000 sampai 100.000. Jadi dia selalu hidup bermasyarakat, enggak hidup menyendiri, mengasingkan diri. Itu karakter lebah. Begitu karakter lebah semuanya baik, sampai-sampai Nabi Muhammad itu membuat ilustrasi dengan mengatakan begini, inna kamathalil mu'min la kamathalin nahlah ta'kulu thayyiban wa wadu'at thayyiban. Gambaran seorang mukmin yang sempurna itu gambarannya seperti lebah, kata Nabi. Lah lebah itu enggak makan kecuali sesuatu yang baik, dan tidak mengeluarkan sesuatu, memproduksi sesuatu kecuali sesuatu itu sifatnya baik dan bisa memberi manfaat untuk manusia, yakni madu. Jadi gambaran mukmin yang sempurna itu kadang-kadang oleh Nabi disamakan dengan lebah, karena lebah enggak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan kecuali yang dikeluarkan itu sesuatu yang baik dan memberikan manfaat. Maka wajar biar kita enggak kaget dengan peristiwa Isra Mi'raj, pengantarnya sebelum surat Al-Isra yang ditempatkan di urutan 17, surat nomor 16, temanya adalah tentang lebah. Tujuannya apa? Biar kita enggak kaget. Kok bisa ya Nabi Muhammad berjalan menempuh jarak jutaan kilometer kecepatan cahaya, badannya tetap utuh, nggak kebakar, padahal kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Lah itu semua nanti yang menerangkan tentu ahli kimia, ya, ahli fisika yang ngerti tentang hitung-hitungan perjalanan dan sebagainya. Tapi intinya biar kita nggak kaget dengan uraian Isra Mi'raj, maka kita diperkenalkan dulu uraian tentang lebah, yang kurang lebih lebah itu seperti tadi. Kita punya banyak pabrik-pabrik yang mengolah madu itu, dan biasanya lebah itu diangon di bunga-bunga yang memiliki bunga yang bisa diisap, yang menghasilkan madu tadi. Tapi saya pernah melihat yang di Thailand, di Cina, itu bahkan ada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan madu istimewa karena lebahnya tidak diangon sembarang bunga. Jadi lebah itu diangon di bunga-bunga yang menghasilkan opium tadi. Karena menghasilkan opium yang dimakan itu, maka madunya juga luar biasa. Pada waktu saya ke Thailand itu bahkan digambarkan, ini loh hebatnya salah satu hasil dari lebah. Jadi ketika tangan ini digores pakai pisau berdarah, diolesi cairan itu langsung lukanya menjadi kembali mepet, kembali rapat, tidak terset lagi. Jadi luar biasa itu. Nah, sekarang kenapa di surat nomor 18 nama suratnya Al-Kahfi? Jadi 17 itu Al-Isra, 16 An-Nahl, 16, 17, 18 penutupnya surat Al-Kahfi. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ya setelah kita terkagum-kagum dengan peristiwa Isra Mi'raj, biar enggak kaget, maka penutupnya surat yang menceritakan tentang gua
di mana ada 7 pemuda plus seekor anjing, riwayat lain 6 pemuda plus 1 ekor anjing, tertidur di gua itu, tertidurnya selama 300 ditambahi 9 tahun. Walabisu fi kahfihim salasa mi'ati sanatin wasdadu tis'a. 7 pemuda plus anjing atau 6 pemuda plus anjing itu mereka tertidur di dalam gua selama 300 tahun ditambahi 9. Ungkapan salafi mi'ati sanatin wasdadu tis'a ini pernah diceritakan menarik para pendeta Nasrani Yahudi sampai kemudian mereka mencari Nabi, pengen tanya. Kurang lebih pertanyaan begini, Nabi, yang menjadi unek-unek mereka, Quran itu biasanya bahasanya bagus, ungkapannya indah, tapi ini ada ungkapan yang menurut mereka, menurut sastra Arab ganjil. Wong mau menyebut 309 tahun aja kok ungkapannya salafa mi'ati sanatin wasdadu tis'a. Kenapa enggak langsung salafa mi'ati sanatin wa tis'a? Kok ada tambahan wasdadu? Itu komentar para pendeta itu. Pada waktu mereka masuk kota Madinah nyari Nabi, kebetulan Nabi enggak ketemu dicari. Malah yang diketemukan itu sosok pemuda cerdas namanya Sayyidina Ali. Untungnya yang dijumpai orang tepat, orang yang ngerti Quran. Sayyidina Ali, kata para pendeta, kami ingin nanya apaan pendeta? Itu biasanya Quran itu redaksinya indah, sastranya bagus, tapi ini ada ayat yang redaksinya kacau, kata mereka. Kacau gimana? Lah itu loh, mau nyebut 309 tahun aja, kalau bahasa kita kan salasa mi'ati sanatin wa tis'a. Lah ini kenapa ditambahi wasdadu tis'a? Begitu Sayyidina Ali ditanya para pendeta begitu, Sayyidina Ali ngomong begini, ya memang bahasanya agak sedikit bulat, sedikit muter-muter, tapi di situ ada filosofi yang ingin disampaikan Quran. Filosofinya apa? Sayyidina Ali menjawab, pemuda yang tertidur dalam gua bersama anjingnya, kalau dihitung tidurnya pakai kalender Komariah, mereka tertidur itu selama 300. Sebentar, saya ulang. Kalau mereka tertidur itu dihitung pakai kalender matahari, mereka tertidurnya selama 300 tahun. Tapi sebaliknya kalau ngitungnya pakai kalender rembulan, mereka tidurnya 300 tambah 9 tahun, berarti 309. Itu artinya setiap putaran 100 tahun atau 1 abad dihitung pakai kalender matahari, itu kalau dihitung pakai kalender rembulan menjadi 103. 200 tahun matahari dihitung rembulan menjadi 206. 300 tahun matahari kalender Komariah, kalender Samsiah, itu menjadi 309 tahun kalender Komariah. Kita ini kan sekarang di Indonesia pakai kalender matahari. Sekarang udah umur berapa? 2023. Jadi tiap 100 tahun kalender matahari itu kalau dihitung pakai kalender rembulan menjadi 103. 300 tahun berarti menjadi 309. Jadi para pemuda yang tertidur dalam gua bersama anjingnya, kalau tidurnya dihitung pakai kalender matahari, mereka tertidur selama 300 tahun. Sebaliknya kalau tidurnya dihitung pakai kalender rembulan, mereka tertidur di gua selama 309 tahun. Ada enggak selain 7 pemuda itu yang tidurnya sampai berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun? Ya enggak ada, karena itu salah satu bentuk kemujizatan Allah. Jadi kenapa penutup uraian Isra Mi'raj di surat nomor 16, surat 17 yang dipasang namanya surat Al-Kahfi, tujuannya adalah biar kita yang terheran-heran dengan peristiwa Isra Mi'raj, rasa heran tadi
kemudian sedikit berkurang dengan diberikan uraian terkait keajaiban yang terjadi dengan tidurnya pemuda di salah satu goa, tertidurnya selama 309 tahun. Jadi seperti itu. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini selalu menjadi kajian. Tidak saja dikaji ulama fikih, ulama hadis, termasuk ulama-ulama yang menekuni ilmu tasawuf. Kalau konteksnya pendekatannya pakai ilmu tasawuf, memang perjalanan sejauh itu bukan sesuatu yang dianggap aneh atau dianggap asing. Karena orang sufi itu biasa, dia duduk di sini tapi tiba-tiba pikirannya melesat, pindah ke Eropa, pindah ke mana-mana itu, dan itu ditempuh hanya waktu sekian detik, sekian menit. Jadi kalau konteksnya yang melesat rohnya, ya bisa saja jarak sejauh itu ditempuh dengan waktu yang pendek. Tapi kalau konteksnya yang melintasi jarak sekian jauh itu fisiknya sekaligus, nah ini memang perlu pendekatannya tidak semata-mata pendekatan akal, tapi pendekatan imaniyah, pendekatan hati. Nah, dengan demikian peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad diperjalankan dari Mekah melewati Madinah sampai ke Masjidil Aqsa, baru melesat ke Sidratul Muntaha, balik lagi, ditempuh hanya dalam waktu nggak sampai sehari. Ini merupakan bentuk kemukjizatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Kita wajib mengimani kebenarannya, nggak boleh ragu sedikit pun. Dan dari peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad kemudian pulang mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, yang juga perintah ini diwajibkan untuk kita umat Islam dimanapun berada. Nah, selanjutnya kalau kita misalnya ingin napak tilas peristiwa Isra Mi'raj itu, maka bisa saja dilakukan dengan menempuh jarak dari Mekah melewati Madinah, bablas ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan dari sana kemudian baru melesat ke langit terjauh, balik lagi, rutenya seperti tadi. Sisa-sisa yang masih bisa kita lihat dari peristiwa Isra Mi'raj itu tentu masih bisa kita lihat sampai sekarang di Aqsa, di Palestina, karena tempat-tempat yang menjadi rute perjalanan Nabi, tempat itu masih utuh. Jadi nggak ada yang hilang, nggak ada yang rusak. Termasuk Kubah Sokhra, satu tumpukan batu di mana Nabi pernah melesat dari situ, itu batunya juga masih ada, belum hilang, belum dihilangkan. Bahkan batu itu kemudian ditutup bangunan yang kubahnya warnanya kuning. Ada di depan Masjidil Aqsa yang qadim, yang lama, yang kubahnya warnanya agak-agak tua, mungkin hijau tua atau hitam tua begitu. Jaraknya antara Masjid Aqsa dengan Kubah Sokhra itu nggak nyampe 1 kilometer. Saya pada waktu ke sana ya lihat, sempat sholat juga di tempat di mana Nabi melesat menuju Sidratul Muntaha, di Masjid Kubah Sokhra itu, the Dome of Rock. Sholat di sana, dan kesempatan untuk bisa sholat itu hanya di waktu asar atau waktu zuhur, siang. Kalau udah masuk maghrib malam ya kita nggak bisa sholat di situ. Sholatnya di Masjid Aqsa yang baru. Dari Masjid Aqsa yang baru itu sudah didesain, ada lantai atas, ada mimbarnya. Kalau ini Masjid Aqsa yang baru, posisi Masjid Aqsa yang lama, tempat Nabi sholat dulu sebelum Isra Mi'raj, itu ada di sebelah kanan di lantai bawah. Jadi masuknya dari depan masjid, sebelah kanan di sana ada tangga-tangga begitu, masuk ke situ, ke bawah, ke dalam, dan nanti nyampe ke tempat Nabi dulu pernah sholat sebelum melakukan Isra Mi'raj.
Dan di situ, di tempat itu dulu Maryam, betul Maryam ya, Maryam pernah menjadi marbot, banyak berdoa di tempat itu. Nanti kalau ada waktu silahkan jalan-jalan ke Aqsa. Paketnya biasanya 3 negara, Indonesia, kemudian Mesir masuk ke Aqsa, kemudian keluarnya melalui Yordan. Karena biasanya sebelum kita pulang lagi ke Jakarta, di Yordan nanti menyaksikan beberapa tempat wisata, salah satunya gua Al-Kahfi ini, dan menyaksikan gunung-gunung yang dipahat dijadikan istana. Itu posisinya juga di Yordan. Bayarnya lumayan mahal, kalau nggak salah sekitar 20 dinar Yordan ya, 50 apa 20, 50 dinar Yordan. 1 dinar ketika itu kursnya sekitar 21.000. Jadi untuk melihat batu-batu yang dipahat yang dijadikan istana, itu uang kita sekitar 1 juta rupiah. Dari terminal bis ke tempat itu, kalau naik kuda itu bayarnya sekitar 600.000, 40 dolar Amerika, 40 dolar US. Nah, saya tetap jalan kaki, nggak ikut naik kuda. Nah, kemudian dari gunung-gunung yang dipahat, wayan khitunal jibala buyuta kalau dalam Qur'annya, baru nanti kita diantar untuk melihat gua Al-Kahfi itu. Jaraknya nggak begitu jauh, dari Bandara Amman Yordan itu sekitar 40 menit kalau naik mobil. Nanti silahkan yang punya duit, punya kesempatan ke sana, biar kita tahu tentang napak tilas sejarah para nabi itu. Jadi silahkan, paketnya Mesir, Aqsa, Yordan, memakan waktu sekitar 12 hari. Baru balik lagi, terbang lagi ke Jakarta. Saya kira ini penjelasannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan ya. Ya selama 300 dia tidur. Jadi konon bentuknya gua itu di salah satu sisi ada lubang yang pas sinar matahari melewati lubang itu kena salah satu pemuda yang tertidur sampai dia bangun. Guanya nggak begitu gede, paling ukurannya sekitar 4 meter kali 6 meter. Ya tidurnya selama 300 tahun. Lah ya, kok nggak makan kok bisa hidup, itulah keajaiban Allah. Sebab kalau tidurnya seminggu ya kita saja kan tidak mungkin tidur seminggu, pasti paling lama tidur ya berapa sih? Nggak nyampe sehari semalam kan. Itu sampai 300 tahun. Jadi memang menurut teorinya membingungkan. Masa sih tidur sampai segitu? Memang perutnya nggak lapar. Orang itu kalau lapar kan pasti terbangun. Jadi mereka terbangun kembali itu bukan karena lapar, tapi karena sinar matahari menerobos salah satu lubang gua tadi sampai dia bangun. Bangun lapar ya langsung ke pasar. Begitu bayar duitnya aneh. Ini duit kuno katanya, sekarang duitnya bukan ini. Jadi dia tahu tertidur 300 tahun itu ya dari peristiwa itu, pas bayar makanan duitnya dianggap aneh. Dan raja yang memimpin ketika dia terbangun itu sudah ganti sekian raja. Dia dulu tidur itu kan rajanya masih raja yang dolim. Pas bangun rajanya udah ganti, dan raja itu udah raja yang soleh. Maka begitu diketahui dia tertidur sekian tahun, sebelah gua itu kemudian didirikan masjid, paling jaraknya sekitar 10 meter ya. Dan gua itu kemudian dijadiin pemakaman yang tertidur tadi, akhirnya dikuburkan dalam gua tadi menurut riwayat. Terus di salah satu sudut ruangan dalam gua itu untuk naruh tulang belulang Ashabul Kahfi yang tulangnya masih tercacat di situ, dijadiin satu di salah satu sudut di sebelah kanan kalau nggak salah. Biar nggak penasaran nanti ke sana aja, lihat Ashabul Kahfi gitu. Lihat Petra atau Patra namanya itu.
Baik, begitu jawabannya. Ada lagi? Baik, insya Allah kita akan ketemu lagi bulan depan. Terima kasih. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ulul muwaffiq ila bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.